Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Nah, ada yang sudah tahu doa sebelum belajar? Nah, baik, sekarang Ustadz dulu ya yang memimpin doanya. Baik semuanya, isti'dadan, duduk siap. Nah, kalau sudah duduk siap, baru Ustadz akan mulai ya. Nah, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum Ustadz lanjutkan pembelajaran hari ini, Ustadz mau tanya kabarnya dulu ya. Nah, Ustadz nanti kalau Ustadz bertanya, apa kabar hari ini anak-anak? Nanti jawabnya, alhamdulillah sehat semua, Allahu Akbar. Bisa ya? Nah, coba Ustadz ulangi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum Ustadz lanjutkan pada materi hari ini, Ustadz akan menyampaikan satu mufradat untuk kalian ya. Nah, mufradat hari ini adalah bacalah. Ya, ingat-ingat, bacalah. Mungkin ada yang sudah tahu apa bahasa Arabnya bacalah. Nah, bahasa Arabnya bacalah adalah iqra. Ustadz ulangi ya. Iqra. 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 Nah, itu adalah bahasa Arabnya bacalah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bacalah, ada yang sudah tahu? Nah, bahasa Inggrisnya bacalah adalah read it. Ustaz ulangi ya. Read it. Read it. Read it. Itu adalah bahasa Inggrisnya bacalah. Ingat-ingat ya. Nah, nanti Ustaz sewaktu-waktu akan tanyakan ya. Nah, anak-anak, baik, sekarang Ustadz akan lanjutkan pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama ya. Nah, tentunya masih bersama Ustadz Salman. Masih ingat kan sama Ustadz Salman? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, atau tarikh ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang mengenal kota suci Mekkah ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar apa saja yang terdapat di kota suci Mekkah. Anak-anak, sebelum itu Ustadz akan bercerita dulu terlebih dahulu ya, sedikit saja. Nah, Ustadz akan bercerita, didengarkan ya. Nah, anak-anak, pada awalnya kota suci Mekkah itu adalah daerah yang sangat gersang. Namun sekarang sudah menjadi daerah yang sangat makmur ya. Setiap saat umat Islam jika berkunjung ke Makkah, yaitu adalah untuk melakukan apa? Melakukan ibadah haji atau ibadah umroh ya. Nah, di mana melakukan ibadah haji atau ibadah umroh? Nah, itu di kota Makkah. Nah, di mana pada Makkah anak-anak? Tentunya adalah di Arab Saudi ya. Nah, anak-anak, di kota Mekkah itu terdapat apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Nah, yang pertama, di kota Mekkah itu terdapat sebuah Ka'bah. Ya, apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah kiblat umat Islam. Jadi, ketika kita hendak melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, kita harus menghadap ke arah kiblat. Paham ya? Nah, anak-anak, itu adalah satu benda yang terdapat di kota Makkah. Nah, yang kedua yaitu adalah
apa? Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu adalah apa? Masjid ya. Masjid adalah rumah Allah. Nah, anak-anak, Masjidil Haram di sini termasuk masjid terbesar di dunia ya. Terdapat di mana Masjidil Haram? Di kota Makkah ya. Nah, di situ Masjidil Haram tempatnya di kota Mekah ya. Nah, yang kedua adalah Masjidil Haram. Yang pertama ada Ka'bah, terus yang kedua ada Masjidil Haram. Yang ketiga ada apa kira-kira? Gua Hiro. Nah, anak-anak, Gua Hiro ini adalah gua yang terdapat di mana? Yang terdapat di kota Makkah. Terletak di mana ya? Terletak di Jabal Nur. Nah, ada yang tahu apa artinya Jabal Nur? Belum ya? Nah, Ustaz jelaskan. Jabal itu anak-anak artinya gunung, sedangkan Nur adalah cahaya. Jadi Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya ya. Nah, di Gua Hiro pun di situ adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, apa kira-kira wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad juga berusia berapa tahun? Ada yang sudah tahu? Berusia 40 tahun ya. Nah, ingat-ingat. Yang pertama tadi sudah ada Ka'bah, terus ada Masjidil Haram, terus ada Gua Hiro. Dan yang keempat itu adalah Jabal Rahmah. Nah, ada yang ingat tadi? Kalau Jabal Nur tadi, Jabal artinya gunung, sedangkan Nur adalah cahaya. Berarti Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya. Nah, sekarang yang keempat adalah Jabal Rahmah. Nah, apa itu Jabal Rahmah? Nah, Jabal itu artinya gunung atau bukit. Nah, Rahmah itu adalah berarti apa? Berarti rahmat atau kasih sayang. Jadi kalau Jabal Rahmah itu adalah apa? Gunung yang penuh berkat atau penuh kasih sayang ya. Nah, di Jabal Rahmah di sini anak-anak itu adalah tempat Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa bertemu kembali setelah 100 beribu-ribu ratus tahun yang sudah berpisah ya, semenjak turun dari surga ya. Nah, dan yang terakhir yang kelima itu adalah Gua Thur. Nah, Gua Thur itu adalah gua yang terdapat di kota Mekah yang memiliki apa? Gunung tertinggi yang bernama Jabal Thur ya. Nah, di situ juga tempat persembunyian Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Nah, karena menghindar dari kejaran orang kafir Quraisy ya. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari hari ini yang terdapat di mana? Di kota suci Mekah. Yang pertama di situ ada Ka'bah, terus ada Masjidil Haram, ada Gua Hiro. Nah, yang keempat ada Jabal Rahmah dan yang terakhir ada Gua Thur ya. Diingat-ingat. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, Ustadz akhiri ya, sampai di sini dulu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.